Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-16. Memang saya sudah melakukan Bible study di dalam pokok bahasan ini, Roma pasal yang ke-16, melalui Google Meet dan juga live streaming di Facebook page saya. Akan tetapi ada sedikit kendala teknis sehingga pengajarannya terputus di tengah-tengah dan juga waktu sampai selesainya tidak sampai selesai yang ada di Facebook. Sehingga banyak dari yang mengikuti Bible study ini mereka bertanya-tanya kok nggak lengkap gitu ya videonya. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan pengajaran secara utuhnya dari Roma pasal yang ke-16. Seperti biasa sebelum kita membahas dari apa yang disampaikan dari firman Tuhan di dalam ayat-ayat ini, saya akan membacakan bagi kita semuanya mulai dari ayat yang pertama sampai selesai. Dan ini merupakan pelajaran terakhir dari surat Roma karena ayat pasal 16 ini adalah pasal yang terakhir. Baik, saya bacakan buat kita semuanya. Roma pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepada aku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi dan yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trivena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Philologus dan Yulia, Nureus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam nama Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepadamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku, dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita.
Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka ke dalam ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara, kalau membaca dari apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-16, sepertinya kok isinya banyak salam-salam aja sih. Kok kayaknya Paulus hanya menuliskan salam kepada ini, salam dari itu, dan sebagainya. Rasanya terus hubungannya dengan kita itu apa? Gitu. Kenapa sih Roh Kudus kemudian mengizinkan hal yang semacam ini kan? Cuma hanya sekedar salam-salam saja. Kenapa harus dimasukkan di dalam firman Allah juga? Kenapa ini harus menjadi firman Tuhan? Karena kita mempercayai bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu ada untuk mengajar kita, untuk membimbing kita, untuk menuntun kita. Terus bagaimana yang namanya cuman salam-salam kepada dan juga nama orang-orang ini bisa memberikan tuntunan bagi kita, bisa menasihati kita, bisa mengarahkan kita? Kok hubungannya di mana? Ini hampir sama kan biasanya kalau sampai seperti ini kan, saat bicara hanya tentang salam-salam biasanya dilewati gitu kan, dilewati. Waktu itu saya mengajarkan dari surat Roma beberapa tahun yang lalu juga, ini kayaknya agak sedikit dilewati aja, asal lalu aja, karena isinya cuma salam-salam gitu kan. Sama seperti kalau kita misalnya membaca katakanlah di Matius lah ya, itu si ini memperanakkan ini, terus apa ininya, signifikansinya itu ada di mana gitu ya. Cuman kalau kita melihat kan saudara, bukan kita ya, saya bisa melihat hal ini berkaitan tentang pernyataan iman yang memang ada di dalam kalangan orang Kristen dan sudah digunakan selama ribuan tahun namanya, yang disebut sebagai pengakuan iman rasuli. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang bergereja di gereja beraliran Protestan bisa lebih mengenal tentang pengakuan iman rasuli ini karena biasanya masuk di dalam liturgi ibadah di mana pengakuan iman rasuli ini diucapkan. Sedangkan bagi Bapak Ibu Saudara yang berasal dari gereja yang bukan dari Protestan, mungkin yang dari karismatik dan lain sebagainya, mungkin tidak terlalu familiar dengan hal ini ya, karena memang tidak masuk di dalam liturgi biasanya seperti itu. Kalaupun mau dimasukkan ya terserah dari saudara kan gitu kan. Cuman poin-poin yang disampaikan melalui pengakuan iman rasuli ini itu sebenarnya menyimpulkan tentang hal-hal yang kita percayai sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Jadi ada hal-hal yang memang sudah dirangkumkan di sana, dan ini merupakan sepertinya bisa dikatakan intisari dari apa yang kita percayai, apa saja yang ada di sana. Nah, bagi kita semuanya saya mau mengingatkan apa sih bunyinya, apa sih isinya dari pengakuan iman rasuli. Saya bacakan buat kita semuanya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, itu tadi isi dari pengakuan iman rasuli. Dan saat kita melihat seperti apa yang sudah disampaikan dalam pengakuan iman rasuli, di dalam pasal yang ke-16 ini berkaitan tentang aku percaya akan persekutuan orang kudus. Dan sebab di dalam pasal yang ke-16 ini terdiri dari berbagai macam orang. Ada orang-orang yang merupakan jemaat, yang merupakan bagian dari gereja.
Dan saat kita bicara tentang gereja, saudara, gereja itu sebenarnya adalah orang-orangnya, bukan bicara tentang bangunannya, bukan bicara tentang gedungnya, tetapi bicara tentang individu-individu yang ada di sana, yaitu individu-individu yang berbagai macam latar belakang, berbagai macam status mereka, akan tetapi mereka menjadi satu di dalam satu gereja. Dan individu ini tidak semuanya adalah individu yang harus hebat-hebat, misalnya seperti Rasul Paulus, seperti Petrus, seperti Yohanes, dan lain sebagainya. Akan tetapi ada juga orang-orang yang mungkin tidak terlalu dikenal atau bahkan bisa jadi tidak dikenal. Saya yakin saudara dan saya kan, kalau tidak kita mempelajari lebih lanjut lagi, kita mungkin tidak mengetahui siapa itu Sosipater misalnya. Kita nggak mengetahui siapakah dia. Jadi gereja ini bicara tentang individu-individu dan terdiri dari berbagai macam individu yang ada di dalamnya. Nah, dari apa yang disampaikan Rasul Paulus melalui salam-salamnya ini, itu sepertinya dari semua hal yang sudah dia ceritakan mulai dari pasal yang pertama itu semuanya ditransferkan masuk ke dalam suatu persekutuan dari orang kudus. Mengapa demikian? Karena saat bicara tentang orang kudus itu bicara tentang orang-orang yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang disebut sebagai orang kudus. Jadi bukan harus nunggu saudara harus mati dulu, kemudian atau di dalam kehidupan saudara bisa melakukan mukjizat, baru saudara diangkat menjadi seorang yang kudus. Tapi definisi yang diberikan di dalam Alkitab adalah saat kita menjadi orang percaya, saat kita lahir baru, di sana kita adalah orang-orang yang telah menjadi orang kudus sebab kita telah dikuduskan. Kita telah dipisahkan dari dunia. Oleh karena itu kita adalah orang-orang kudus. Nah, di sini kita bisa melihat ada 4 jenis salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, salam yang disampaikan Rasul Paulus itu tentang bicara tentang dia memberikan pujian bagi seseorang yang sedang melakukan perjalanan menuju ke kota Roma. Dan saat orang ini akan tiba di kota Roma, dia akan tiba sebagai orang asing di sana. Karena itu Rasul Paulus mau memberitahu tentang bagaimana sih caranya orang Kristen itu bisa menerima satu dengan yang lain, sesama orang percaya. Jadi yang pertama. Yang kedua adalah Rasul Paulus menyampaikan salam kepada orang-orang yang dia kenal sebelumnya, dan mereka ini tinggal atau ada di Roma. Dia ingin jemaat yang ada di Roma ini bisa menyampaikan salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada mereka. Kemudian yang ketiga, Rasul Paulus bicara tentang hati-hati dengan orang-orang yang harusnya jangan kamu terima masuk di dalam persekutuan. Karena penerimaan dan persekutuan Kristen itu bisa saja terlalu bebas dan terlalu mudah, terlalu gampang untuk menerima orang masuk. Dan kemudian Rasul Paulus di sini memberikan satu peringatan kepada mereka tentang orang-orang yang memang harus dihindari. Jangan sampai mereka masuk ke dalam persekutuan yang kita miliki. Dan yang keempat adalah ada orang-orang yang nitip salam, ya kan? Seperti biasa kita juga suka nitip salam. Mereka mengirimkan salam kepada jemaat yang ada di Roma sebab mereka sendiri tidak bisa datang ke kota Roma karena ada satu dan lain hal. Ada pekerjaan mereka, ada pelayanan mereka yang harus dilakukan di tempat yang lain. Nah, jadi ada 4 jenis salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan sekalipun memang merupakan satu kebiasaan bagi orang-orang zaman itu saat mereka menulis surat, pada penutupnya mereka akan menyampaikan salam, menutupnya dengan salam. Tapi kemudian seperti biasa, Rasul Paulus saat dia membuat pembukaan atau penutupan itu, dia menutupnya bukan hanya sekedar ditutup salam ya, Tuhan memberkati ya, gitu aja, enggak seperti itu kan. Dia menutupnya dengan memberikan suatu arti yang sangat mendalam yang enggak kita dapatkan di dalam surat biasa. Hampir mirip juga dengan kita, saudara, saat kita menulis surat, misalnya surat secara resmi gitu kan, untuk kantor dan sebagainya, biasanya ditutup dengan hormat saya, nama, tanda tangan, misalnya begitu kan. Tetapi waktu kita menulis kepada sesama orang percaya gitu kan, kata-katanya nggak hanya sekedar hormat saya atau hormat kami, tapi bisa mengatakan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus ada damai sejahtera, kasih karunia melimpah bagi kamu, misalnya seperti itu. Jadi kata-katanya ini lebih mengandung kasih, lebih mengandung sesuatu hal yang jauh lebih dalam daripada sekedar hormat saya. Nah, kemudian diberikan namanya seperti itu. Dan
Kita akan melihat hal yang pertama, salam yang pertama yang disampaikan Rasul Paulus, yang isinya tentang pujian akan seseorang yang sedang berada dalam perjalanan yang akan datang ke Roma, dan orang ini adalah seorang perempuan. Jadi Rasul Paulus memulai salamnya, dia memberikan salam kepada perempuan lebih dulu, bukan karena bicara tentang ladies first gitu kan, tetapi si perempuan ini yang diberikan salam oleh Rasul Paulus ini, dia adalah seorang pembawa surat. Sebenarnya dialah yang membawa surat ini sampai ke jemaat yang ada di Roma. Nah, bayangkan saudara, kalau orang ini kan, misalnya si pembawa surat ini mengetahui surat macam apa yang dia sedang bawa menuju ke kota Roma, yang sampai di tahun 2020 saat saya membuat rekaman ini juga masih dipelajari. Maka saya bisa bayangkan kalau misalnya saudara membawa surat yang nantinya akan membawa berkat bagi banyak orang, gimana kira-kira rasanya. Nah, saat kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan salam kepada yang pertama kepada seorang perempuan yang seperti ini, saya bisa melihat bahwa ini yang membedakan agama Kristen dengan agama-agama yang lainnya. Kita nggak perlu membahas atau menyebutkan seperti apa perlakuan yang dilakukan oleh berbagai macam agama terhadap perempuan. Saudara bisa mencarinya sendiri. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa kekristenan itu bisa mengangkat, memang mengangkat posisi perempuan kepada posisi yang sebenarnya. Dan dimanapun Injil diberitakan, perempuan itu mendapat tempatnya yang setara dengan laki-laki. Dan ini merupakan satu mujizat yang terjadi karena kasih karunia Tuhan. Karena kalau kita melihat saudara di dalam salam-salam ini kan, sepertiga dari orang-orang yang disebut di sana itu adalah nama-nama perempuan. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa sejak awal gereja Kristen itu memiliki satu tempat yang penting bagi perempuan. Bahwa orang percaya atau gereja pada saat itu juga bergantung kepada pelayanan yang dilakukan oleh para perempuan ini. Dan bisa dikatakan sangat berbeda dengan agama-agama yang sebelumnya yang ada. Sebab kita mengetahui di dalam Kristus, saat kita percaya Kristus, kita menjadi orang Kristen. Di dalam Kristus itu tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani. Tidak ada lagi tuan, tidak ada lagi hamba, tidak lagi membedakan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya satu di dalam Kristus. Nah, ini bukan berarti saudara bahwa perempuan itu memiliki fungsi yang sama seperti seorang laki-laki. Laki-laki dan perempuan itu tetap memiliki fungsi yang berbeda, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Akan tetapi saat bicara tentang hal ini kan, bicara kesetaraan itu bukan bicara tentang fungsi, tetapi bicara tentang posisi mereka. Memang ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Demikian juga sebaliknya, ada hal-hal yang bisa dilakukan perempuan dan sama sekali tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Contohnya melahirkan anak, laki-laki tidak akan mungkin bisa untuk melahirkan anak. Nah, jadi di sini kan saudara, saat bicara tentang posisi ini bukan bicara tentang kesetaraan fungsi. Karena fungsi kita masing-masing berbeda-beda. Kita semua memiliki panggilan kehidupan kita masing-masing. Kita memiliki fungsi kita masing-masing di dalam gereja. Tapi ini bicara tentang kesetaraan di dalam status, kesetaraan di dalam kehormatan sebagai seorang percaya, sebagai seorang Kristen. Nah, di ayat yang pertama Rasul Paulus mengatakan, "Aku meminta perhatianmu kepada Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea." Jadi Febe atau Febe terserah lah, saudara sebutnya seperti apa. Dalam bahasa Inggrisnya adalah Phoebe. Kalau dilihat nama perempuan ini, yaitu Phoebe ini, itu adalah jenis nama orang-orang Yunani. Dan kalau demikian berarti ini adalah nama orang yang bukan Yahudi. Dan nama Phoebe ini adalah nama seorang dewi, ya, seorang dewi dewa-dewi gitu kan, dewi bulan, ya kan, dewi bulan yang disembah di daerah Yunani sana. Jadi kalau dilihat dari namanya, mungkin kita bisa melihat kepada latar belakang awalnya si Phoebe ini seperti apa. Dia kemungkinan besar adalah seorang penyembah berhala.
Dia dibesarkan dalam keluarga yang seperti itu dan dibesarkan di dalam keluarga yang mereka memang tidak mengerti Injil, tidak mengenal Kristus. Tapi kemudian kita nggak tahu bagaimana caranya dia menerima Kristus dan akhirnya dia malah saat ini dia melayani sebagai seorang diaken di dalam gereja. Ini hal yang menarik, saudara. Dan kalau kita melihat daerah asalnya, daerah pelayanan dia datang dari Kenkrea. Kenkrea itu adalah satu daerah yang cukup gelap dan berada di daerah Korintus. Jadi biasanya di sana Korintus kan daerah pelabuhan ya. Jadi setiap kali ada pelaut yang datang dan kemudian mereka mencari kesenangan, mereka pergi ke Kenkrea, ya kan? Nah, di sana adalah daerah yang penuh perbuatan immoral yang dilakukan di sana. Dan Febe ini berasal dari sana dan dia menjadi diaken di tempat itu. Jadi gambaran yang seperti ini yang dimiliki dari satu orang perempuan bernama Febe yang diberi keistimewaan untuk mengantarkan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Nah, ada 3 fakta yang disebutkan oleh Rasul Paulus tentang Febe ini. Yang pertama, dia mengatakan, aku minta perhatianmu terhadap Febe saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Dia bicara tentang bahwa Febe ini adalah saudari kita. Jadi dia bukan orang asing, dia bukan orang yang nggak ada hubungannya dengan kita. Dia adalah saudari kita, artinya dia adalah satu keluarga dengan kita. Dan ini merupakan satu hubungan yang kita dapatkan saat kita berada di dalam Kristus. Sebab kita semua yang ada di dalam Kristus berada dalam satu keluarga besar, sebab kita semua adalah anak-anak dari Bapa yang sama, yaitu Bapa di sorga. Dan ini merupakan satu mukjizat, saudara. Ini bukan bicara lagi hubungan secara darah daging gitu kan, keturunan secara darah dan daging, tapi bicara tentang keluarga di dalam iman. Dan saat kita belajar bersama seperti saat ini, saat saudara menyaksikan video ini untuk saudara mau belajar, kita bukanlah satu kumpulan orang-orang yang tertarik pada agama, bukan bicara seperti itu. Tetapi kita bicara sebagai satu saudara, kita bicara sebagai satu keluarga. Dan ini sebenarnya merupakan satu hubungan yang harusnya nyata di dalam kehidupan kita setiap harinya. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan di sini, sambutlah dia, perhatikanlah dia sebagai saudarimu sendiri. Yang berikutnya di ayat yang kedua dikatakan supaya kamu menyambut dia di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Saudara, dia adalah seorang pelayan, saudara. Si Febe ini adalah seorang yang mau untuk melayani kebutuhan orang lain. Dan kata yang digunakan sebagai kata pelayan ini kan, kata yang digunakan di sini dalam bahasa Yunaninya adalah diakonos. Dan dari sana kita mendapatkan kata diaken. Jadi diaken atau diakonos ini adalah orang-orang yang melayani kebutuhan secara praktis yang ada di dalam jemaat. Jadi bukan bicara tentang pengajaran, tapi bicara tentang praktek, bicara tentang membantu hal-hal yang praktis. Dan di dalam surat Timotius di sana diberikan persyaratan untuk menjadi seorang diaken itu seperti apa. Jadi kita bisa melihat seperti apa sih kira-kira kehidupannya si Febe ini. Dan yang ketiga adalah Febe adalah seorang yang suka untuk memberi bantuan. Dia suka memberi bantuan, dan di sini artinya adalah seorang yang mau berdiri membantu orang-orang yang nggak mampu untuk berdiri. Jadi dia adalah orang yang mau mempedulikan orang lain saat tidak ada orang lain yang mau memperdulikan orang ini. Jadi dia punya kepedulian yang begitu besar dan dia mau untuk membantu. Mungkin ada orang-orang melihat kan, ada golongan orang-orang kayaknya mau bantu, mau tolong dia, kepengen bantu tapi kayak nggak nyaman gitu kan. Mungkin ada dalam tanda kutip rasa jijik gitu kan, nggak enak gitu sama dia, nggak suka gitu kan. Tapi Febe ini golongan orang yang mau turun ke sana, yang mau membantu orang-orang yang semacam ini. Dan inilah saudara, ada diaken perempuan yang diberikan tugas untuk mengirimkan surat ke Roma dan yang sedang kita pelajari pada saat ini. Sekilas saudara, kalau kita lihat namanya, kan namanya Febe, cuma sekedar nama saja. Tetapi saat kita mau melihat lebih jauh, kita melihat seperti apa latar belakangnya, kita bisa belajar dari sini tentang seperti apa sih bentuk persekutuan dari orang-orang kudus.
bagaimana orang-orang kudus ini bisa bersekutu, bahwa dia, ya kan, Paulus mengatakan dia Febe ini adalah saudari kita, dia adalah seorang diaken, seorang pelayan, dan dia suka untuk memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Karena itu sambutlah dia sebagai seorang saudari, sebagai saudaramu sendiri, dan tolonglah dia kalau memang dia membutuhkan pertolongan. Jadi di sini ada persekutuan, saudara. Saat orang yang datang bertemu dengan persekutuan yang ada, ditemukan, ditolong, dan dibantu di sana, diterima dengan baik. Kemudian Rasul Paulus menyampaikan salamnya kepada orang-orang yang dia kenal di Roma. Artinya Rasul Paulus pernah bertemu dengan mereka sebelumnya di tempat yang lain. Dan yang hebat di sini adalah Paulus mampu untuk mengingat nama-nama orang yang pernah dijumpai oleh dia, yang pernah memiliki hubungan dengan dia. Jadi bukan hanya sekedar dia mengetahui, menghafal wajah, tapi dia juga bisa menghafal nama-nama mereka. Mungkin saudara, bagi sebagian besar dari kita, paling tidak bagi saya, agak susah untuk menghafal nama. Jadi harus benar-benar diperhatikan namanya, diingat-ingat, baru bisa mengingat nama orang. Lebih mudah bagi saya untuk saya mengenal wajah. Kayaknya aku pernah lihat deh orang itu. Kayaknya wajahnya familiar, namanya siapa enggak tahu gitu. Itu permasalahan yang saya miliki seperti itu. Tetapi Rasul Paulus sepertinya tidak memiliki permasalahan yang seperti ini. Karena mungkin karena dia memiliki satu cara untuk dia bisa mengingat semua orang itu adalah karena dia mendoakan orang ini. Jadi mungkin karena saya kurang mendoakan mereka lah ya. Jadi asal ketemu langsung lupa begitu ya. Tapi di sini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Paulus melakukannya. Setiap kali dia berdoa, dia mendoakan orang-orang ini. Karena kalau kita mendoakan orang, kita pasti akan mengingat orang itu. Karena kita akan menyebut dia di dalam doa kita. Yang ketiga mengatakan, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Nah, di sini ada pasangan suami istri namanya Priscilla dan Aquila. Priscilla ini merupakan seorang perempuan yang berasal dari kota Roma dan dia berasal dari keluarga yang terpandang. Kemudian dia menikah dengan seorang Yahudi dan suaminya ini profesinya adalah membuat tenda, seorang pembuat tenda. Jadi mereka sudah menikah sebelum mereka menjadi orang Kristen. Nah, Aquila yang orang Yahudi ini kemudian entah gimana caranya membuat Priscilla harus mengikuti agama dia, ya kan? Mengikuti agama dari suaminya. Memang kebiasaan saat itu seperti itulah ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh suaminya. Kemudian waktu mereka tinggal di Roma saat itu, Kaisar mengatakan bahwa semua orang Yahudi harus pergi, harus keluar meninggalkan Roma, sehingga saat semua orang Yahudi diusir, mereka ikut pergi dari kota Roma. Dan sampailah mereka ke Korintus. Saat mereka tiba di Korintus, kemudian si Priscilla dan Aquila ini membuka toko tenda, misalnya gitu ya. Dan suatu hari mereka ketemu dengan seorang Yahudi yang datang ke Korintus, orangnya pendek, katanya kan agak sedikit botak, dan dia adalah seorang pembuat tenda juga. Dia tinggal bersama-sama dengan mereka dan bekerja untuk membuat tenda. Nah, mereka ketemu dengan Paulus ini, yang adalah seorang pembuat tenda, itu melalui pertemuan bisnis. Melalui, ya mungkin kita membutuhkan orang yang bisa membuat tenda lagi kan, supaya karena orderan banjir nih, semua orang lagi order tenda karena tendanya sudah pada rusak semuanya misalnya. Jadi banyak orderan, kebetulan ada satu orang Yahudi juga, dia adalah ahli membuat tenda. Ayolah kita kerjasama di sini. Jadi ini pertemuan bisnis, saudara. Dan kemudian gara-gara pertemuan itu mereka bertemu dengan Rasul Paulus, kemudian mereka menjadi orang percaya. Dan yang menarik adalah setiap kali nama mereka disebutkan, yang disebutkan lebih dahulu adalah namanya si istri, namanya si Priscilla, baru kemudian Aquila. Nah, ini sangat berbeda dengan tradisi yang ada pada saat itu. Biasanya yang disebutkan adalah laki-laki lebih dulu, tradisi yang ada di sana saat itu. Tapi entah kenapa alasannya, mungkin bisa jadi karena si Priscilla ini berasal dari keluarga terpandang, maka namanya harus disebutkan lebih dulu, atau mungkin karena dia lebih dominan, lebih cerewet misalnya. Tapi apapun juga,
mereka tidak pernah disebutkan secara terpisah. Mereka disebutkan menjadi satu suami istri. Ini adalah satu gambaran tentang pasangan suami istri yang menjadi satu tim yang sempurna di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan. Dan inilah yang dibutuhkan. Dan apa saja yang mereka lakukan? Ayat yang keempat mengatakan, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Jadi yang dilakukan oleh Priscilla dan Aquila itu adalah pertama membuka rumah kita, membuka rumah mereka untuk dijadikan tempat ibadah, untuk dijadikan gereja. Tidak hanya di kota Roma saja, tapi waktu dia ada di Korintus juga membuka rumah mereka untuk dijadikan tempat ibadah. Mereka bisa menerima orang-orang Kristen datang ke rumahnya. Yang kedua adalah mereka adalah orang-orang yang berani sampai mempertaruhkan nyawa bagi Paulus. Mereka siap mati bagi Injil. Dan yang ketiga, kemanapun mereka pergi, mereka selalu meninggalkan orang-orang yang sepertinya memiliki hutang budi pada mereka. Jadi mereka semuanya berterima kasih kepada Priscilla dan Aquila. Tidak hanya Paulus saja yang berterima kasih kepada pasangan ini, tetapi semua jemaat yang bukan Yahudi juga berterima kasih kepada mereka. Jadi saudara bisa bayangkan seperti apa sih baiknya mereka ini, pasangan suami istri ini terhadap setiap orang percaya, di mana dari mereka lah persekutuan dari orang-orang kudus ini benar-benar begitu erat, ya kan? Kalau misalnya di dalam gereja kita semua pasangan suami istri bisa seperti Priscilla dan Aquila, wah betapa luar biasanya, betapa indahnya, ya kan? Rumah mereka selalu terbuka untuk orang Kristen lainnya, untuk orang percaya lainnya. Mereka berani untuk memberitakan Injil, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka untuk Injil, menjadi rekan kerja yang begitu hebat di dalam Tuhan. Dan banyak orang yang berterima kasih kepada mereka dimanapun mereka berada. Dan mereka ini juga adalah orang yang menerima Apolos. Apolos adalah seorang yang pandai sekali tentang kitab suci, tapi kemudian mereka mengarahkan, gitu kan, menunjukkan kepada si Apolos ini seperti ini loh caranya untuk mempelajari kitab suci, dan kemudian mereka ajari Apolos ini, mengkoreksinya sehingga Apolos menjadi orang yang luar biasa. Oke, ayat yang kelima mengatakan, salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, dan yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Saudara, kita pasti akan mengingat tentang orang yang pertama kali kita menangkan bagi Kristus, yang kita injili, dan kemudian dia mau menerima Kristus pertama kali, kan? Kita kemungkinan besar pasti akan mengingat dia. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ada satu sukacita yang besar saat ada seseorang itu bisa dituntun masuk di dalam pertobatan. Dan yang pertama kali bertobat di daerah Asia namanya adalah Epenetus, melalui apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan Asia waktu itu merupakan satu area yang dimana Injil belum masuk sebelumnya. Jadi Epenetus ini adalah pionir, orang pertama yang menerima Injil, dan dia menjadi asal muasal atau awal mula dari gereja atau jemaat yang ada di daerah Asia. Kemudian ayat yang ke-6, salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Nah, saat bicara tentang Maria dan bicara tentang kerja keras, kan mungkin kita mengingat kisah di mana Yesus datang ke rumahnya Maria dan Marta, di mana Maria duduk di bawah kaki Yesus dan kemudian Marta yang sibuk bekerja mempersiapkan segala sesuatu. Tapi Maria di sini yang disebutkan oleh Rasul Paulus adalah Maria yang seperti Marta, Maria yang mau bekerja keras, nggak cuma duduk-duduk doang. Jadi bisa dikatakan ini adalah kombinasi dari Maria dan Marta. Sekalipun Maria yang ada dalam ceritanya bersama dengan Tuhan Yesus itu, dia juga bukan orang yang malas, tapi dia tahu bagaimana menempatkan diri mengambil yang terbaik dari Tuhan Yesus. Nah, di dalam daftar ini itu ada disebutkan 3 orang yang memang mereka bekerja keras untuk Tuhan. Dan tebak saudara, yang luar biasa adalah mereka semua yang bekerja keras untuk Tuhan, mereka semuanya adalah perempuan. Wah, hebat ya. Kemudian ayat yang ke-7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku.
Jadi ada Andronikus dan Yunias, mereka ini adalah orang Yahudi. Karena Rasul Paulus mengatakan saudaraku sebangsa. Kemudian mereka juga pernah dipenjara bersama-sama dengan Paulus. Dikatakan juga mereka adalah orang yang terpandang di antara rasul. Ini artinya, saudara, mereka ini adalah rasul-rasul juga. Jadi orang-orang percaya pada zaman itu, orang-orang gereja mula-mula ini, mereka menyadari bahwa rasul itu lebih daripada 12 orang. Jadi ada banyak rasul. Kita mengetahui bahwa Barnabas juga disebut sebagai rasul. Sebab kata rasul artinya adalah orang yang diutus. Apostolos, orang yang diutus. Jadi siapapun yang diutus untuk memberitakan Injil bisa dikatakan sebagai rasul kalau dari definisi dari apostolos. Dan mereka ini menjadi Kristen sebelum Paulus. Sebelum Paulus jadi Kristen. Jadi kemungkinan saudara, mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang termasuk dalam 500 orang yang menyaksikan Yesus naik ke sorga dan juga hadir pada saat hari Pentakosta di mana Roh Kudus turun dan kemudian Petrus berkhotbah dan 3.000 orang diselamatkan. Nah, itu mereka. Kemudian ayat yang ke-8, salam kepada Ampliatus yang kukasihi di dalam Tuhan. Nah, Ampliatus ini siapa? Tidak tahu. Ya, kita lanjut. Ayat 9. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami di dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. 10. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Nah, ada Urbanus, Stakis, Apeles. Ini juga kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu siapa mereka. Tapi saat bicara tentang Aristobulus, Aristobulus adalah cucu dari Herodes, saudaranya dari Agripa. Nah, ini si Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Jadi Herodion ini kemungkinan masih ada hubungan dengan Aristobulus. Ya kan? Kemudian berikutnya Narkisus ini adalah seorang budak. Jadi kalau kita melihat salam-salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini, melihat nama-nama mereka, melihat seperti apa kira-kira latar belakang mereka, kita bisa melihat ada orang-orang yang memang status sosialnya begitu tinggi, tapi ada juga yang status sosialnya begitu rendah, yang menjadi orang yang menjadi budak di dalam daftar salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini. Ayat yang ke-12 mengatakan, salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Saat dikatakan Trifena dan Trifosa, mereka ini adalah saudara kembar. Jadi arti nama mereka, kalau saudara lihat di dalam arti nama Trifena dan Trifosa, artinya itu menarik. Artinya yang satu artinya halus, yang satu artinya lembut. Tetapi saudara, sekalipun arti nama mereka halus dan lembut, ya, kayak pewangi dan pelembut, ya kan? Tapi di sini dikatakan bahwa mereka ini membanting tulang, bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Jadi nama mereka halus dan lembut, tapi mereka mau bekerja membanting tulang bagi Tuhan. Kemudian ada orang namanya ini Persis. Persis ini artinya perempuan dari Persia, perempuan Persia. Jadi ini mengindikasikan bahwa Persis ini adalah seorang budak. Yang ke-13, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku juga adalah ibu. Nah, Rufus ini menarik saudara. Rufus ini ayahnya adalah seorang berkulit hitam, orang Afrika, yang pada waktu Tuhan Yesus naik ke Golgota memikul salib itu kan, si ayahnya si Rufus ini dipaksa untuk membantu Tuhan Yesus memikul salib sampai ke Golgota. Jadi, saudara tahu kan nama ayahnya siapa? Namanya adalah Simon dari Kirene. Nah, seperti yang dikatakan di dalam Markus pasal 15 ayat yang ke-21, di sana dikatakan Simon dari Kirene ini adalah ayahnya si Rufus. Dan di dalam Kisah pasal yang ke-13, si Simon ini disebutkan sebagai salah satu pemimpin di gereja di Antioquia. Karena itulah Paulus bisa bertemu dengan Simon ini, bertemu dengan Rufus, dan kemudian bisa menganggap bahwa ibunya si Rufus, artinya istrinya Simon ini adalah seperti ibunya Paulus sendiri, ya kan? Karena kita tahu bahwa Paulus itu tidak menikah, ya kan? Jadi kira-kira kan waktu dia tinggal di Antioquia mungkin
yang memasakkan makanan buat si Paulus, ya kan, kemudian mencucikan bajunya misalnya begitu, ini adalah ibunya si Rufus. Jadi kita bisa melihat kan saudara, ada gambaran dari orang-orang yang saling membantu satu dengan yang lain, orang-orang yang tidak mempedulikan warna kulit mereka seperti apa, sekalipun berbeda, mereka semuanya menjadi satu keluarga, satu saudara di dalam Kristus. Kasih Kristus yang mempersatukan, sebab kita semua ada di dalam Kristus. Nggak peduli seperti apa modelnya, ya kan? Tapi kita ada di dalam Kristus. Ayat yang ke-14. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama dengan mereka. Nah, orang-orang ini siapa? Nggak tahu. Ayat yang ke-15. Salam kepada Filogus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Filogus ini artinya adalah orang yang suka bicara. Jadi kemungkinan kalau dia menghidupi apa yang menjadi namanya, bisa jadi dia juga suka bicara, bisa jadi dia adalah seorang pendeta. Dia suka bicara. Yulia, Nereus, dan saudaranya perempuan ini, mereka adalah para pengurus di pengurusnya rumah tangganya raja, rumah tangganya Kaisar Flavius pada saat itu. Kemudian ada Olimpas dan semua orang kudus ini yang diberikan salam oleh Rasul Paulus. Nah, terus apa yang bisa kita katakan tentang daftar nama-nama ini? Kita bisa berkata demikian, bahwa saat kita berada di dalam Kristus, tidak ada lagi perbedaan, apakah kamu Yahudi ataupun kamu Yunani. Semuanya ada di dalam Kristus. Tidak ada perbedaan lagi, apakah kamu orang merdeka ataukah kamu adalah seorang budak. Nggak ada perbedaan lagi. Semuanya menjadi satu, semuanya ada di dalam Kristus. Tidak lagi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena semuanya telah menjadi satu, ada di dalam Kristus. Jadi kita bisa melihat, saudara, bagi sebuah jemaat, satu jemaat yang sehat itu sebenarnya adalah tidak ada perbedaan dalam hal status sosial, tidak ada perbedaan antara ras, jenis kelamin, semuanya nggak ada perbedaan. Sebab semuanya menyadari, semuanya mengetahui bahwa kita semuanya adalah satu keluarga di dalam Kristus. Kita berada di dalam satu persekutuan, yaitu persekutuan orang-orang kudus. Sehingga kita semuanya bisa merasakan seperti berada di rumah saat kita berada di dalam gereja, saat kita berada di dalam Kristus Yesus, punya keluarga yang begitu besar. Nah, saudara, ini semuanya bukan sekedar daftar dari nama-nama orang-orang yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Mereka ini adalah orang-orang yang hidup, saudara, sekalipun mereka sudah meninggal. Mereka hidup, mereka bukan orang mati, sebab Allah mereka bukanlah Allahnya orang mati. Mereka saat ini bersama dengan Kristus, dan kita nanti akan ketemu dengan mereka. Dan mereka akan jadi teman-teman kita juga saat kita berjumpa bersama-sama. Memang saat ini posisi kita, keberadaan kita masih hidup di muka bumi dan mereka sudah berada bersama dengan Kristus. Ada pemisahnya, ada tirai, yaitu yang disebut sebagai kematian. Tetapi saat kita mengatakan, aku percaya bahwa persekutuan orang kudus, aku percaya akan persekutuan orang kudus, maka kita sebenarnya semuanya berada dalam satu persekutuan juga dengan mereka, orang-orang ini. Mungkin dari nama-nama yang disebutkan tadi, ada orang-orang yang tidak kita kenal, yang nggak ada ceritanya di dalam Alkitab, yang tiba-tiba cuma muncul namanya sekali dan setelah itu hilang, nggak ada muncul-muncul lagi. Nah, saat ini kan kita mengetahui karena mereka adalah orang yang hidup yang ada di dalam Kristus, yang bersama dengan Kristus, dan nantinya kita juga akan berjumpa dengan mereka, bersama-sama dengan mereka. Kita berada di dalam satu persekutuan, yaitu persekutuan orang kudus. Mereka juga merupakan anggota dari gereja kita, sebab kita semua ada di dalam Kristus. Nah, sepertinya saya berulang kali mengatakan di dalam Kristus, karena memang demikian, saudara. Sebab di dalam Kristus nggak peduli saudara alamatmu ada di mana, tempat tinggalmu ada di mana, kita semuanya ada di dalam Kristus. Baik mungkin ada yang di Medan, ada yang di Jakarta, ada yang di Kupang, ada yang di Ambon, ada yang di luar negeri misalnya. Kita semuanya adalah satu di dalam Kristus. Kita memiliki persekutuan, yaitu persekutuan sesama orang-orang yang kudus. Jadi, pertanyaan yang sebenarnya kan saudara,
bukan masalah kamu tinggal di mana, kamu suku apa, kamu status sosialnya seperti apa. Tapi pertanyaan yang perlu kita tanyakan saat kita berjumpa dengan mereka adalah, apakah kamu berada di dalam Kristus? Kalau kita sudah sama-sama berada di dalam Kristus, maka mereka ini juga merupakan bagian dari gereja. Mereka juga bagian dari jemaat. Kita semua satu di dalam tubuh Kristus. Oleh karena itu, ayat yang ke-16 mengatakan, bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu semua dari semua jemaat Kristus. Nah, terus apa sih artinya bersalam-salaman dengan cium kudus? Kalau Rasul Paulus hanya mau mengatakan bahwa janganlah kalian saling salaman ya, hanya ngomong salaman lah, sambutlah satu dengan yang lain, gitu kan selesai. Tapi kenapa harus pakai salam kudus? Artinya salam yang dilakukan untuk menyambut satu dengan yang lain ini ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang lebih lagi, bukan hanya sekedar salaman saja. Ya, sekarang memang salaman sebaiknya jangan dilakukan dulu kan, gitu kan. Tapi bukan sekedar salaman begitu, saudara. Dan cium kudus ini bukan satu salam yang biasa, yang ya bukan sekedar cipika-cipiki. Ya, mungkin lebih erat lagi, bisa jadi seperti itu. Dan ini bisa disalah mengerti oleh orang-orang yang ada di luar saat mereka melihat bahwa persekutuan orang kudus ini kok mereka seperti ini ya, salam mereka kok seperti ini, kayak begitu erat sekali, kayaknya aneh, kok aneh. Bagi orang luar pasti akan menjadi aneh, dan bisa juga hal ini disalahgunakan oleh orang-orang yang ada di dalam. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka, bersalam-salamlah, berikanlah ciuman, tapi ciumannya yang kudus, jangan ciuman yang tidak kudus. Ciumannya yang kudus. Ini peringatan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Pastikan waktu kamu menerima mereka, waktu kamu menyambut saudaramu kan, kamu bersalaman dengan dia, kamu berikan pelukan, gitu kan, kamu berikan ciuman, tapi ciumannya yang kudus, jangan ciuman yang tidak kudus. Jadi Paulus mengatakan sebagai saudara di dalam Kristus, kamu harus menunjukkan kasihmu satu dengan yang lain. Tapi pastikan caranya adalah cara yang kudus. Kenapa sih orang Kristen itu kok perlu menunjukkan kasih sayang dengan yang lebih, gitu kan? Nggak hanya sekedar mengatakan, aku sayang kamu. Nggak hanya sekedar begitu kan. Tapi sesuatu hal yang lebih mendalam. Karena hubungan yang kita miliki sesama orang percaya itu lebih erat, lebih dekat, lebih dalam dibandingkan hubungan secara jasmani, secara daging. Lebih dekat daripada sekedar saudara, karena kita semua telah menjadi satu di dalam Kristus. Ingat, semuanya menjadi satu dalam Kristus. Sehingga Paulus di sini mengatakan seperti, tunjukkanlah kasih sayangmu satu dengan yang lain. Tunjukkanlah bahwa kalian itu semuanya adalah satu keluarga. Tunjukkanlah itu dengan ciuman yang kudus itu tadi. Ini merupakan satu tanda keintiman yang mendalam. Dan saudara, kalau bicara tentang ciuman yang kudus dan ciuman yang tidak kudus, ada satu ciuman yang paling tidak kudus yang pernah terjadi dan dicatat di dalam Alkitab. Ciuman apa? Ciumannya Yudas. Dia mengkhianati Yesus dengan ciuman. Itu ciuman yang sangat tidak kudus. Oke? Nah, sama saudara, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Petrus juga mengatakan hal yang mirip, hal yang sama tentang bersalam-salaman dengan cium kudus. Jadi tidak hanya Paulus sendiri aja yang ngarang-ngarang tentang hal ini. Petrus juga mengatakan hal yang sama. Jadi orang Kristen bisa menunjukkan kasih sayangnya, affection-nya mereka satu dengan yang lain, tetapi itu harus dilandasi dengan ketulusan, saling memahami, dan waktu melakukannya dilakukan dengan cara yang kudus. Nah, berikutnya Rasul Paulus memberikan peringatan tentang ada beberapa orang yang jangan kamu terima. Ayat yang ke-17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Jadi, saudara, segala sesuatu hal yang bisa menimbulkan perpecahan di antara orang percaya itu merupakan hal yang salah. Paulus mengatakan jangan tolak mereka ya, tapi hindarilah mereka. Jangan menjadi seperti mereka juga, jangan menimbulkan perpecahan. Dan perlakuan yang semacam ini menghindari orang-orang yang sedemikian itu
perlu untuk dilakukan, sebab kalau mereka ada, mereka malah menimbulkan perpecahan dan godaan. Hindari mereka. Paulus mengatakan, saudara, aku mau kalian bisa menerima satu dengan yang lain dengan kasih, tapi hati-hatilah dengan mereka yang datang dengan tujuan untuk memecah belah kamu. Mereka itu bukan saudara yang sejati. Mereka tidak hanya memecah belah, tapi mereka juga melakukan tipuan mereka. Mereka juga melakukan godaan. Mereka menggoda, menghasut orang-orang yang punya pikiran yang tulus. Orang Kristen itu rata-rata punya pemikiran yang tulus, mau untuk mengasihi, mau untuk membantu, mau untuk menerima, gitu kan. Gara-gara saking tulusnya, jadi seringkali dipergunakan orang, ya kan? Dipergunakan untuk mereka mendapatkan keuntungan dari orang percaya. Dan ini sebenarnya merupakan satu pekerjaan yang dilakukan oleh iblis yang berusaha untuk memecah belah orang percaya. Gara-gara saking tulusnya, gitu kan? Saking tulusnya, kemudian dikasih tahu apa-apa, ngikut aja asal, oh iya aku mau mengasihi. Oleh karena itu Tuhan Yesus juga mengingatkan, saudara, kamu boleh tulus, kamu memang harus tulus, tulus seperti merpati, tetapi kamu juga perlu cerdik seperti ular. Bukan licik ya, bukan licik seperti ular, tapi cerdik seperti ular. Ayat yang ke-18 mengatakan, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Saya yakin dan percaya saudara yang menyaksikan video ini, saudara hatinya tulus. Tetapi hati-hatilah saudara. Jangan sampai orang mempergunakan ketulusan hatimu. Karena itu Paulus mengatakan di ayat yang ke-19, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Jadi semua orang mendengar bahwa orang-orang yang ada di Roma ini orangnya semuanya taat-taat. Wah, luar biasa. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Jadi Rasul Paulus mengingatkan bahwa kamu perlu mengetahui, ya kan, mana yang baik. Kamu harus bijaksana, manakah yang baik. Kamu nggak perlu tahu semua hal yang jahat, tapi kamu tahu yang mana yang baik. Dan kamu bisa menghindari hal yang jahat. Kamu tetap baik, tetap bersih, bijaksana. Ya kan? Kamu menjadi orang yang tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Nah, kemarin itu ada pertanyaan tentang hal ini. Kalau misalnya kan, kita harusnya memberitakan Injil kepada semua orang. Tapi kok di sini Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu, supaya kamu menghindari orang-orang yang kemudian mereka memiliki pengajaran yang berbeda dengan kamu, pengajaran yang bertentangan dengan yang telah kamu terima, dan kemudian mereka bisa memecah belah, kok malah harus dihindari. Kalau semua orang yang punya pengajaran yang bertentangan dengan kita hindari, terus siapa yang akan bisa mendengarkan pemberitaan Injil? Saudara, kita harus mengingatkan, kita harus mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Jadi mereka ini, orang-orang yang punya pengajaran yang bertentangan, mereka sendiri juga mengaku mereka adalah orang Kristen. Tapi mereka menjadi orang Kristen dengan cara untuk mendapatkan sesuatu, atau mereka ingin menipu orang percaya sehingga mereka bisa dapatkan sesuatu dari orang percaya ini, memanfaatkan ketulusan yang ada pada orang percaya. Jadi mereka ini sebenarnya tahu seperti apa Injil, tapi mereka sengaja untuk melakukan hal yang semacam ini. Rasul Paulus mengatakan, hindari mereka, jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti ini. Tapi bicara tentang memberitakan Injil, sekalipun ada orang yang membenci kita bisa tetap beritakan Injil kepada mereka. Karena mereka bukan termasuk golongan yang seperti ini. Ini golongan yang seperti bunglon yang masuk, gitu kan. Yang modelnya seperti apa? Serigala berbulu domba. Misalnya seperti hindari mereka ini. Karena orang-orang ini berbahaya. Bahkan kalau nanti sampai di Korintus kan ada yang mengatakan, ada dikatakan di sana Rasul Paulus mengatakan bagi orang Kristen yang dia kemudian dia melakukan dosa dan dia ditegur nggak bisa, dan diarahkan tidak bisa, malah menimbulkan kecemaran nama baik dari orang percaya dan sebagainya. Akhirnya Paulus mengatakan, serahkan orang ini kepada iblis. Wah, ngeri kan saudara.
Saya harap nggak ada yang menyerahkan saudara dan saya kepada iblis. Kita semua tetap ada di dalam Kristus, oke? Nah, ayat yang ke-20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi di sini kan dikatakan bahwa itu semuanya yang macam-macam itu adalah perbuatan iblis. Jadi aku berdoa kiranya kamu punya kebijaksanaan itu dan Allah meletakkan ini di bawah kakimu, menghancurkan di bawah kakimu. Sebab apa? Ada kasih karunia Tuhan Yesus yang selalu menyertai kamu. Nah, setelah itu Rasul Paulus mengatakan, di sini ada 8 orang yang ada bersama-sama dengan Paulus yang juga ikut nitip salam, menyampaikan salam kepada jemaat yang ada di Roma. Yang pertama adalah Timotius. Timotius adalah seorang pemuda yang dia injili, yang diinjili oleh Paulus, yang disunatkan oleh Paulus, yang dilatih oleh Paulus, diajar oleh Paulus, dipisahkan untuk masuk di dalam pelayanan, kemudian dia menjadi rekan kerja yang sangat dipercayai oleh Paulus, dan dia menjadi perwakilan dari Paulus di berbagai tempat. Nah itu, yang berikutnya adalah Lukius. Kita bisa mendengar atau kita bisa membaca tentang kisah dia, itu ada di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13. Dia adalah rekan kerja yang ada di kota Antioquia. Kemudian ada Yason. Yason ini ada di Kisah pasal yang ke-17. Dia yang menjadi tuan rumah saat Paulus nginap di sana, ya, di Tesalonika. Jadi dia menjadi tuan rumah dari si Paulus. Kemudian ada Sosipater. Dia dikatakan sebagai temanku sebangsa, kata Rasul Paulus. Dan dia adalah orang dari Berea. Orang Berea yang pergi bersama-sama dengan Paulus ke Asia. Ini ceritanya ada di dalam Kisah pasal yang ke-20. Saudara bisa baca sendiri nanti. Nah, ayat 22. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Loh, yang nulis surat ini siapa? Rasul Paulus atau Tertius? Kok di sini dikatakan aku yang menulis surat ini? Tertius ini adalah juru tulisnya Paulus, sekretarisnya Paulus. Ya kan? Jadi Tertius ini adalah orang-orang yang bekerja di balik layar, yang mempersiapkan segala sesuatu. Yang muncul di depan, ya kan, Paulus. Tapi ada orang-orang di belakang yang mendukung pelayanannya Paulus ini. Ada orang-orang di balik layar. Dan orang-orang di balik layar ini adalah orang-orang yang penting. Adalah orang-orang yang penting. Tanpa mereka pelayanan nggak bisa berjalan dengan mulus. Mereka ini nggak dikenal, ya kan? Mereka nggak diketahui, tapi peranannya sangat penting. Kalau mereka nggak ada, kalau Tertius itu nggak ada, maka mungkin kita nggak bisa mendapatkan surat Roma. Dan Tertius ini sangat hebat saat dia menuliskan surat-suratnya Paulus kan. Dia bisa mengikuti alur pikiran Paulus yang penuh dengan pewahyuan dan dia bisa menuliskannya dengan baik. Ayat 23, salam kepadamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Jadi ada Gaius, ada Erastus yang jadi seorang bendahara negeri. Bayangkan betapa sulitnya orang ini menjadi Kristen sekaligus menjadi bendahara negeri pada saat itu, karena keadaan yang menghimpit, ya kan. Kemudian ada Quartus, dan kemudian ditutup dengan ayat yang ke-24. Penutupnya luar biasa. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Luar biasa. Setelah itu kan Paulus menceritakan lagi tentang Injil, ngomong lagi tentang Injil untuk penutupan, ya kan? Bahwa Injil itu telah turun dari sorga ke bumi, dan hasil dari Injil yang telah turun dari sorga ke bumi itu menghasilkan satu kemuliaan yang dari sorga naik, dari bumi naik ke sorga, ya kan? Jadi Injil ini telah tersembunyi di sorga, dan Injil ini telah menjadi rahasia yang tidak diketahui selama berabad-abad lamanya, tapi kemudian dinyatakan melalui para nabi kepada segala bangsa. Dinyatakan melalui tulisan-tulisan profetis, tulisan-tulisan kenabian yang ada di dalam perjanjian lama. Namun sekarang diberitakan kepada semua bangsa, kepada bangsa-bangsa. Injil itu telah turun dari sorga di dalam pribadi Yesus Kristus. Hasilnya adalah bahwa dari seluruh bumi kemuliaan itu naik untuk Allah. Jadi seluruh bumi memuliakan Allah hasil dari Injil ini.
Nah, saya tutup dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-25 dan seterusnya. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Itu yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa di dalam Bible Study berikutnya. Kita akan lanjutkan dengan Bible Study di hari Kamis minggu depan jam 8 malam. Kita akan menggunakan platform yang sama. Saya akan live stream juga. Kita berdoa supaya jaringan dan sebagainya bisa berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Dan pengajarnya adalah pengajar yang istimewa. Ya, kita datangkan dari Singapura. Jadi Pastor Paul dari Singapura yang akan mengajar kita. Pengajaran yang akan disampaikan topiknya sangat menarik, saudara, bicara tentang hal yang natural, yang alamiah, dan yang rohaniah. Jadi segala sesuatu untuk memahami yang rohaniah, kita harus pahami hal-hal yang alamiah ini lebih dahulu. Seperti apa itu? Pasti dahsyat, saudara, jangan lewatkan hari Kamis yang mendatang ini jam 8 malam di Facebook, ataupun saudara bisa ikut di dalam Google Meet, atau mungkin nanti kita akan pakai aplikasi Zoom. Kita akan lihat nanti seperti apa. Saya akan bagikan informasinya di dalam postingan yang ada di Facebook dan juga lewat WhatsApp group. Baik, terima kasih sudah mengikuti pelajaran surat Roma ini dari sebelum masa pandemik sampai sekarang, mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-16. Saya berdoa kiranya dari pelajaran ini saudara mendapatkan pewahyuan yang lebih lagi tentang seperti apa kita di dalam Kristus, dan lebih menguatkan kita, memampukan kita untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman, tidak hanya sekedar kita mendengarkan firman saja, dan kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Baik, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.